Hadratal Mukarramin yang kami ta'zimi, seluruh jajaran pimpinan dan pengurus, para stesi dan juga Perdatin Jaya, para dokter, para nakes, dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bergabung dalam kajian kita pada sore hari ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam dan kemudian mendapatkan laqab atau gelar panggilan Al-Faruq dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sikap tegas yang luar biasa. Begitu dia menyatakan diri masuk Islam, maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Alasna alal haq?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Bala ya Umar, tentu kita berada di atas kebenaran. Bukankah mereka orang-orang kafir Quraisy itu berada di atas kebatilan?" Kata Nabi SAW, "Betul, memang mereka di atas kebatilan. Bukankah kalau kita mati kita akan masuk surganya Allah?" Nabi SAW pun membenarkannya. Dan Sayyidina Umar akhirnya mengatakan, "Dan bukankah mereka jika mati mereka akan masuk neraka?" Iya. Lalu mengapa kita memberi kehinaan kepada agama kita dengan bersembunyi seperti tikus-tikus yang penakut? Demi Allah sudah selayaknya kita tunjukkan kepada seluruh dunia, kepada mereka semuanya, bahwa kita adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah dengan kebanggaan. Kita adalah orang-orang yang mengagungkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun, dengan penuh kebanggaan. Maka pada hari itu Nabi SAW berada di tengah-tengah barisan, ya, di kanan dan kiri beliau para sahabat berbaris, sementara di ujung-ujung menjaga mereka terdapat Sayyidina Hamzah di sisi kanan dan Sayyidina Umar bin Khattab di sisi kiri. Bersama-sama mereka bergerak meneriakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menuju ke Ka'bah Baitullah. Dan peristiwa ini yang menurut sebagian ahli tarikh menandai perubahan secara jelas antara dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya yang bersifat sir atau bersifat rahasia dan sembunyi-sembunyi, menjadi dakwah yang bersifat jahriyah atau terang-terangan dan terbuka. Inisiatif Sayyidina Umar bin Khattab ini menjadi sebuah hal yang sangat disyukuri oleh sebagian kaum muslimin karena keberadaan Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar di tengah-tengah mereka meningkatkan kewibawaan Islam dan kaum muslimin di kota Mekah pada saat itu. Bahkan sebagaimana yang telah kita sebut juga pada pertemuan yang lalu, Sayyidina Umar bin Khattab kemudian mendatangi paman-pamannya dari Bani Makhzum maupun Bani Adi. Di Bani Makhzum tentu di antara paman beliau adalah Abu Jahal atau Amr bin Hisham, ya, karena ibunda Sayyidina Umar bin Khattab adalah Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah, ya, yang merupakan kakak perempuan dari Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Jadi kalau ibunya Umar namanya Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Kalau ayahnya Khalid namanya Walid bin Mughirah. Jadi antara Umar dengan Khalid itu misan, ya.
antara Umar dengan Khalid itu misan. Maksudnya misan, mereka tunggal kakek buyut. Kalau antara Sayyidina Umar dengan Abu Jahal, Amr bin Hisham ini, ya antara keponakan dengan paman. Ini sebagaimana pula kalau Amr bin Hisham, Abu Jahal ini adalah keponakan Walid bin Mughirah, yaitu ayahnya Khalid bin Al-Walid. Jadi hubungan kekeluargaannya seperti ini ya. Jalur ibunya Sayyidina Umar bin Khattab yang terkait dengan Bani Makhzum pada saat itu. Nah, ketika dia telah menyampaikan keislamannya kepada pamannya dan pamannya hanya bermuka masam dan menutup pintu dengan keras, ya, menunjukkan kewibawaan Umar, di mana pamannya Abu Jahal Amr bin Hisham merasa tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa atas masuk Islamnya keponakannya yang bernama Umar ini. Kemudian di dalam Masjidil Haram di hari itu, di depan Ka'bah Baitullah, Sayyidina Umar menyampaikan kepada orang-orang Quraisy tentang keislamannya, mengumumkannya tanpa rasa takut. Kemudian orang-orang Quraisy pun memukulinya dan dia pun balas memukuli mereka. Dia dikeroyok oleh lebih dari 40 orang yang silih berganti memukulinya sampai dia pun membalasnya, dan akhirnya Sayyidina Umar kelelahan, mereka pun kelelahan, sehingga Sayyidina Umar akhirnya duduk di dekat Ka'bah sementara mereka terus memukuli beliau, dan Sayyidina Umar menahannya. Dan beliau ya kemudian berkata, tunggulah sampai jumlah kami 300 orang, kita akan berhadapan di medan perang. Dan tunggulah kalau kami 12.000 orang, maka kami tidak akan pernah terkalahkan. Ya, jadi ini salah satu bukti tentang muhaddas atau sifat mendapat ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, yang nanti akan kita temui dalam banyak riwayat yang apa-apa yang dikatakan Sayyidina Umar itu menjadi apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan Sayyidina Umar bersesuaian dengan apa-apa yang turun dari wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau SAW bersabda, di antara umat-umat sebelum kalian, ya terdapat orang-orang yang disebut muhaddas, yaitu orang-orang yang bukan nabi dan bukan rasul, tetapi mendapatkan ilham kebenaran atau ilham ya, yang bersesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada di antara umatku seorang muhaddas, maka orangnya adalah Umar bin Khattab, yaitu Sayyidina Umar sendiri. Nah, di kehidupan di kota Mekah selanjutnya, tentu Sayyidina Umar juga mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin yang lainnya, di mana kemudian orang-orang Quraisy menempuh strategi yang brutal di dalam menekan kaum muslimin yang jumlahnya semakin banyak pada saat itu. Di antara upaya yang mereka tempuh adalah melaksanakan pemboikotan yang berlangsung dari tahun ke-8 hingga tahun ke-11 Bi'sah dari terutusnya Rasulullah SAW. Pada waktu itu Abu Jahal Amr bin Hisham menginisiasi satu piagam pemboikotan yang kemudian dia minta untuk ditandatangani, dicap oleh seluruh pemimpin-pemimpin kabilah di kota Mekah kecuali Bani Hashim dan Bani Muthalib. Isi dari pemboikotan tersebut adalah bahwa mereka orang-orang Quraisy akan memutus silaturahmi dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang beragama Islam, juga kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib yang dipimpin oleh Abu Talib selama ini telah melindungi Nabi SAW dan dakwahnya. Memutuskan silaturahmi dan kemudian juga tidak melakukan aktivitas muamalah, tidak menjual ataupun membeli, tidak meminjam ataupun dipinjami, tidak berutang ataupun ya memberi piutang kepada Rasulullah, para sahabat juga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Demikian pula mereka tidak akan menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki dari kalangan Rasulullah, para sahabat dan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Selain pula mereka juga tidak akan menikahi wanita-wanita dari Rasulullah dan para sahabatnya serta dari Bani Hashim dan Bani Muthalib.
Piagam ini dimulai dengan kalimat Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah, kemudian dipasang di dinding Ka'bah bagian dalam sebagai tanda kuatnya perjanjian yang telah mereka buat itu. Tidak ada warga Makkah yang berani untuk melanggarnya. Sehingga pada saat itu, ya, Abu Talib terpaksa memimpin kaumnya, Bani Hashim dan Bani Muthalib, beserta Rasulullah dan para sahabat, kemudian untuk menuju ke celah-celah gunung di atas kota Makkah, yang lalu dikenal sebagai Syi'ab Abi Talib atau celah Abu Talib, di mana mereka mendirikan kemah-kemah di tempat tersebut, bertahan hidup dari unta-unta dan kambing yang mereka punya, ya, meminum air yang terbatas, makan makanan yang terbatas, ya, dalam keadaan mereka sering merasakan, ya, berbagai kelaparan dan penyakit-penyakit yang melanda mereka. Dikatakan pada masa itu, bagaimana di malam hari terdengar tangis anak-anak karena rasa lapar, dan pada siang hari, ya, sebagian mereka harus menguburkan saudara-saudaranya yang lain karena meninggal dunia atas beratnya penderitaan yang harus mereka tanggung. Pada masa ini Sayyidina Umar bin Khattab tidak terkecuali ikut bersama Nabi SAW dan para sahabat beserta Bani Hashim dan Bani Muthalib berada di Syi'ab Abi Talib. Dan Umar yang memiliki jejaring, ya, pada saat itu dengan berbagai kabilah, karena pada masa jahiliyah dia adalah seorang safir, seorang duta yang banyak berhubungan dengan berbagai kabilah. Maka dia terus-menerus mencoba menghubungi berbagai kabilah untuk mendapatkan berbagai bantuan yang bisa menyambung hidup kaum muslimin dan juga Bani Hashim dan Bani Muthalib yang bahu-membahu dalam persatuan dan dalam penderitaan mereka di Syi'ab Abi Talib. Sayyidina Umar, ya, banyak kemudian sering diajak bermusyawarah oleh Nabi SAW bersama Abu Bakar, juga bersama Abu Talib sebagai tokoh pelindung mereka, dan juga para pemuka Bani Hashim dan Bani Muthalib, yang dengan musyawarah-musyawarah itulah yang mereka mencoba terus mencari jalan keluar, sementara keluarga-keluarga ini, ya, telah mengorbankan apapun yang mereka punya, termasuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang menjual semua hartanya, melepas semua hartanya agar dapat menyambung kehidupan kaum muslimin pada saat itu. Sayyidina Umar bin Khattab, ya, dengan penuh, ya, dedikasi, kesetiaan yang tinggi luar biasa, ya, tidak pernah meninggalkan Syi'ab Abi Talib, ya, kecuali atas tugas-tugas yang diembankan kepada beliau. Dan pada saat itu baik Bani Makhzum, ya, semua mencoba untuk mendatangi saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat mereka dari berbagai jalur pihak untuk kembali ke kota Makkah. Demikian pula Bani Umayyah, ya, mereka mencoba untuk mendatangi orang-orang yang ada di Syi'ab Abi Talib dan membujuk kerabat-kerabat mereka untuk kembali ke Mekah. Demikian pula yang dilakukan oleh kabilah-kabilah lain, Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Abdiddar, ya, kemudian juga kabilah-kabilah yang lain. Tapi ternyata persatuan kaum muslimin bersama Bani Hashim dan Bani Muthalib ini tidak tergoyahkan pada saat itu. Di antara Bani Hashim dan Bani Muthalib hanya ada satu keluarga yang tidak ikut datang ke Syi'ab Abi Talib dan tetap berada di kota Makkah tanpa rasa malu kepada saudara-saudara dan kerabatnya, yakni keluarga Abu Lahab pada saat itu. Hingga pada suatu ketika, ya, setelah 3 tahun pemboikotan yang sangat berat, yang seperti diceritakan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, pada masa itu kami sampai harus merendam tongkat-tongkat kami untuk bisa kemudian dipukul-pukul sampai lunak lalu kami memakannya. Kami juga memakan akar-akar pohon dan kulit-kulitnya, ya. Kami buang air seperti kambing buang air karena kami memakan apapun yang bisa dimakan untuk bertahan hidup. Hingga beberapa tokoh di kalangan Quraisy yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib akhirnya kemudian berusaha untuk membatalkan perjanjian yang zalim yang ada di
dinding Ka'bah tersebut. Dengan mereka antara lain Abdul Bukhturi bin Hisham dan beberapa tokoh yang lain, berjumlah mula-mula mereka sekitar 5 atau 6 orang, datang ke arah Ka'bah dari berbagai penjuru, dari berbagai arah. Ya, orang pertama mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah diajak berunding tentang pemboikotan yang zalim ini, yang telah menyakiti saudara-saudara kita, yang telah membunuh keponakan-keponakan kita, yang telah kemudian ya membuat menderita kerabat-kerabat kita dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Demi Allah, ini adalah perjanjian yang telah merusak silaturahmi dan merusak kota Makkah. Aku tidak akan duduk sebelum perjanjian itu dirobek. Nah, pada saat itu kemudian Abu Jahal mengatakan, celaka engkau, demi Allah, kita semua telah sepakat bahwa Muhammad dan para pengikutnya tidak layak dan tidak berhak untuk menjadi bagian dari kota Makkah sebelum mereka meninggalkan agama barunya dan kembali kepada agama berhala. Tapi sebelum selesai Abu Jahal berbicara, dari arah sebaliknya, ya, itu datang seorang yang mengatakan, demi Allah, aku pun merasa demikian. Ini perjanjian zalim yang harus dibatalkan demi keadilan, demi kebenaran, dan demi silaturahmi kita dengan seluruh warga Mekah. Demi Allah, aku juga tidak akan duduk sebelum perjanjian itu dirobek. Abu Jahal kaget karena muncul dari arah yang lain orang yang berbicara senada. Demi Allah, kata Abu Jahal, engkau dusta. Ya, engkau tidak punya hak untuk membatalkan perjanjian ini. Ternyata dari arah ketiga datang orang berikutnya yang mengatakan hal yang serupa. Demi Allah, aku juga tidak akan duduk sebelum perjanjian ini dibatalkan. Wahai penduduk Makkah, apakah kalian ridha? Ya bibi-bibi kalian, paman-paman kalian yang terhubung dengan kalian karena ikatan perbesanan, keponakan-keponakan kalian yang masih kecil-kecil dan membutuhkan kasih sayang dan juga membutuhkan pangan yang cukup, berada dalam keadaan kelaparan dan menderita nun di celah-celah bukit sana. Demi Allah, aku juga tidak akan duduk sebelum perjanjian ini dirobek dan dicabut. Nah, Abu Jahal mulai curiga, ini kalian pasti sudah merundingkan ini tadi malam. Tapi datang orang keempat, datang orang kelima, datang orang keenam, yang pada waktu itu Sayyidina Umar dan Abu Talib ya menyaksikan semua yang terjadi ini dengan senyuman di bibir mereka, karena sesungguhnya ini memang sebuah hal yang telah dinanti-nantikan. Orang-orang yang jernih hatinya dari kalangan orang-orang Quraisy, mereka yang masih memiliki rasa belas kasih, ternyata punya kepedulian untuk membatalkan. Sehingga kemudian pada saat itu Abu Talib ya dikawal oleh Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, kalian akan menjadi saksi bahwa risalah yang turun kepada keponakanku Muhammad SAW adalah benar. Sebab itu buktikanlah oleh kalian, karena aku telah mendengar dari keponakanku Muhammad SAW bahwa perjanjian zalim yang kalian buat, ya, plakat pemboikotan yang kalian gantung di dinding Ka'bah itu pasti sudah dimakan oleh rayap semuanya kecuali nama Allah yang ada di dalamnya. Ini yang dikatakan Abu Talib pada saat itu, yang kemudian mereka pun akhirnya membuka pintu Ka'bah dan menemukan perjanjian plakat pemboikotan itu persis seperti yang dikatakan oleh Abu Talib, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW kepadanya. Seluruhnya telah dimakan rayap sampai habis, sehingga hanya meninggalkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di sana. Maka gegap gempitalah kaum muslimin pada hari itu bisa kembali ke kota Makkah. Namun tidak lama kemudian ya menjadilah tahun itu sebagai tahun duka cita bagi Rasulullah SAW dengan wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan juga wafatnya Abu Talib, meninggalnya Abu Talib pada tahun yang sama. Di tahun-tahun yang berat itu, Sayyidina Umar bin Khattab terus berada di sisi Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lain, dan kemudian menjadi sangat dikenal pada saat itu bagaimana Rasulullah SAW kemana-mana sudah mulai dibersamai hanya oleh Abu Bakar dan Umar, sehingga terkenal ungkapan ya, dakhaltu ma'a Abi Bakrin wa Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Wa kharajtu ma'a Abi Bakrin wa Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar.
Kemudian Nabi SAW juga sering mengatakan, ya, dhahabtu ma'a Abi Bakrin wa Umar. Aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar. Ya, waji'tu ma'a Abi Bakrin wa Umar. Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Ini yang menandai semakin eratnya persahabatan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu. Di tahun-tahun itulah Nabi SAW ditemani oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib mulai menerima kedatangan delegasi dari kota Yathrib, dari kota Madinatul Munawwarah, yang mana mereka telah menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk, ya, berhijrah dan berpindah ke kota mereka yang insya Allah dengan tangan terbuka siap untuk menerima kedatangan saudara-saudara mereka kaum muslimin dari kota Mekah. Ini terjadi tentu setelah peristiwa, ya, dakwah yang dilaksanakan Nabi SAW menuju ke Taif, yang kemudian, ya, beliau diusir dari kota Taif dan beliau menjajaki kota lain yaitu Yamamah, tetapi ternyata juga penduduk Yamamah bukan orang-orang yang bisa siap untuk menerima kedatangan kaum muslimin. Dan beliau kemudian menerima Isra wal Mi'raj pada saat itu. Dan dalam suratul Isra, di ayat yang pertama tentang Isra wal Mi'raj, ketika Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Di dalam ayat ini Allah memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin tentang hijrah ke Yathrib atau hijrah ke Madinah. Di manakah, ya, kabar gembira itu? Yaitu ketika Allah menyebut bahwa Isra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Masjidil Haram menuju ke Masjid Al-Aqsa. Kata Al-Aqsa dalam bahasa Arab artinya Al-Ab'ad, atau kalau kita terjemahkan artinya yang lebih jauh. Nah, kalau ada yang lebih jauh, berarti ada yang jauh. Jadi, perbandingannya adalah ada yang jauh, maka ada yang lebih jauh. Kalau ada yang lebih jauh, lebih jelas lagi, berarti ada yang jauh. Kalau Allah menyebutkan Masjid Al-Aqsa, masjid yang lebih jauh, maka maknanya ada Masjid Al-Qasi atau masjid yang jauh. Dan di antara kota Makkah dengan Baitul Maqdis, ya, terletak dalam satu garis, itu adalah kota Yathrib atau kota Al-Madinatul Munawwarah, yang kelak di situ Nabi SAW 2 tahun sesudah peristiwa Isra dan Mi'raj itu akan mendirikan Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Di antara monumen-monumen Islam dan penanda pembangunan peradaban baru Islam yang akan kemudian ditegakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menemui para delegasi dari Yathrib itu, ya, Rasulullah menerima baiat janji setia dengan pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib, senantiasa yang mendampingi beliau bertemu di Al-Aqabah, di bukit-bukit yang jalannya ada di celah-celah sempit yang sulit ditemukan oleh orang-orang Quraisy, dan mereka berjanji setia untuk menjaga Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW seperti mereka menjaga dan membela nyawa mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, istri-istri mereka sendiri, dan juga mereka, ya, memohon kepada Nabi SAW agar diutuskan membersamai mereka seseorang yang akan mengajarkan agama Islam, mengajarkan Al-Quranul Karim kepada mereka. Maka semula Nabi SAW sempat hendak memilih Sayyidina Umar bin Khattab untuk menyertai mereka menuju ke Yathrib, tetapi Umar sendiri yang merasa keberatan dan kemudian menunjuk Mus'ab bin Umair Al-Asadi, ya, dari Bani Asad, seorang yang kemudian menurut Sayyidina Umar jauh lebih fasih lisannya, kemudian juga menarik penampilannya, simpatik di dalam penyampaiannya, dan insya Allah cocok untuk tugas membuka dakwah di kota Yathrib. Maka akhirnya yang berangkat adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair, tetapi kemudian Rasulullah SAW, ya, memberikan rekan, partner, mitra kepada Mus'ab bin Umair, seorang sahabat lain yang memiliki ketekunan di dalam membina, di dalam belajar dan mengajar Al-Quran,
yakni Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum, sahabat yang buta yang pernah karena Ibnu Umi Maktum inilah Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru ayatadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ini adalah tentang Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Jadi ketika itu Nabi SAW sedang bersama dengan para tokoh-tokoh Quraisy, beliau, ya bahasa kita sekarang, sedang mempresentasikan Islam di hadapan kaum elit Quraisy, yang orang-orang elit Quraisy ini tentu sangat sensitif. Mereka tidak suka kalau ada orang-orang yang berasal dari kalangan yang lebih rendah dari kebangsawanan mereka bergabung di dalam majelis tersebut. Ya, maka ketika itu nyelolonglah Abdullah bin Umi Maktum menjumpai Rasulullah SAW yang sedang duduk di antara orang-orang Quraisy untuk menjelaskan tentang Islam, di mana Rasulullah sangat berharap ya para tokoh Quraisy itu akan menerima Islam. Lalu dengan itu ya penduduk Mekah pada umumnya akan mengikuti mereka untuk masuk Islam. Jadi harapannya Rasulullah sangat tinggi ketika berdakwah itu orang-orang Quraisy ini akan masuk Islam. Tapi dengan nyelolongnya Abdullah bin Umi Maktum ini menjadikan forum menjadi tidak nyaman. Ya Rasulullah merasa tidak enak kepada orang-orang Quraisy yang telah berkumpul dari kalangan bangsawan-bangsawan tersebut, sehingga ketika Ibnu Umi Maktum datang ya dengan kalimat-kalimat yang langsung memberondong kepada Nabi SAW, tentu Nabi tidak nyaman dan kemudian beliau bermuka masam atas hal itu lalu berpaling. Ya, meskipun muka masamnya Rasulullah, berpalingnya Rasulullah tentu tidak dilihat oleh Abdullah bin Umi Maktum karena Abdullah bin Umi Maktum buta, tetapi Allah tidak ridha kepada apa yang dilakukan oleh Rasulnya SAW, memberikan ibrah dan pelajaran kepada Rasulnya SAW, sehingga turunlah surah Abasa. Dan betapa lembutnya Allah dalam menegur Rasulnya SAW, Allah tidak mengatakan dengan mukhatab, abasta wa tawallaita an ja'akal a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, jadi Allah tidak mengatakan kamu wahai Muhammad telah bermuka masam dan kamu telah berpaling ketika datang kepadamu seorang yang buta, padahal kamu tidak tahu, boleh jadi dia datang untuk membersihkan atau mensucikan dirinya dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayatnya ternyata awal-awal menggunakan gaib, ya, menggunakan sighat gaib, menggunakan bentuk orang ketiga, yaitu bahwasanya Nabi SAW ya diberikan ayat abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan dia berpaling, anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta. Lalu baru sesudah itu Allah menggunakan mukhatab, wa may yudrika la'allahu yazakka, dan boleh jadi kamu tidak tahu wahai Muhammad bahwa dia datang untuk mensucikan dirinya. Jadi bagian awal itu seakan-akan tidak menuding, menunjukkan ke wajah Nabi SAW, tetapi seperti membicarakan orang lain. Tapi tentu saja Rasulullah selalu mengingat peristiwa itu dengan mengatakan, selamat datang wahai orang yang karenanya aku ditegur oleh Rabbul Jalla Jalaluh. Dan ini ya pernah disinggung oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan satu kesempatan, bukti dari kebenaran Al-Quran berasal dari sisi Allah dan bukan merupakan buatan atau karangan dari Nabi SAW adalah diantaranya dengan adanya teguran Allah kepada Rasulnya SAW yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya kalau ya Al-Quran itu buatan Nabi SAW sendiri, tentu Nabi SAW akan ya menghindari kalimat-kalimat yang bernada menegur atau bernada memberikan ya koreksi kepada beliau SAW. Tapi ternyata dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang dengan jelas memberikan teguran dan koreksi kepada Rasulullah SAW. Nah, hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tibalah kemudian saatnya untuk berhijrah ke Yathrib, ke ke kota Madinatul Munawwarah. Dan pada saat itu ya ketika Rasulullah sudah memerintahkan para sahabat untuk memulai hijrah mereka ke Yathrib, ke Madinatul Munawwarah, maka Sayyidina Umar termasuk orang yang pertama-tama menghadap Nabi untuk berpamit melaksanakan hijrah. Dan Sayyidina Umar dicatat ya dalam riwayat sebagai salah satu orang yang paling pemberani di dalam hijrahnya, karena beliau melakukan hijrah dengan terang-terangan dan bahkan dengan kalimat tantangan untuk orang-orang Quraisy, di mana
beliau sebelum hijrah melakukan tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah Baitullah. Kemudian setelah selesai, ya dengan memanggul buntelan yang menjadi bekalnya untuk hijrah, dia berkata di hadapan orang-orang Quraisy, saksikan oleh kalian, putra Al-Khattab akan berhijrah. Maka sungguh demi Allah, tidak akan ada yang dia biarkan menghalanginya dalam hijrah. Siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, atau ibunya meratapi kematiannya, silahkan. Dia bisa menghadang Umar di dalam perjalanan hijrahnya kali ini. Ini yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika berpamitan ya kepada orang-orang Quraisy di dalam hijrah mereka, dalam hijrahnya. Maka kemudian Sayyidina Umar berangkat dan memang tidak ada seorang pun ya di antara orang-orang Quraisy ini yang berani menghadang beliau Sayyidina Umar dalam hijrahnya menuju ke Madinatul Munawwarah. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab yang berada di kota Yathrib, dan beliau dengan cepat menemukan orang-orang Yathrib yang cendekia. Jadi ya, di antara kebiasaannya Sayyidina Umar bin Khattab itu ya karena beliau adalah orang yang akalnya tajam, beliau seorang yang pemikirannya luas, beliau langsung mengakrabkan diri dengan tokoh-tokoh cendekiawan juga di Madinah. Di antara mereka adalah Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal gitu ya, dan seorang anak muda yang bernama Zaid bin Thabit. Demikian pula Sayyidina Umar ya berkenalan dengan para haber atau para tokoh-tokoh agama Yahudi, tokoh-tokoh ya rahib-rahib agama ahli kitab. Ini dengan cepat Umar bisa menjadi orang yang akrab dekat dengan mereka dan bahkan berdiskusi dalam soal-soal keagamaan. Sampai-sampai nanti Sayyidina Umar ini akan ya mendapatkan hadiah salinan kitab Taurat dari orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi Sayyidina Umar sempat saat itu ya membaca-baca, mempelajari kitab Taurat yang kemudian dihadiahkan oleh orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi di Madinah. Hingga satu hari dia membawa lembaran-lembaran Taurat itu ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi SAW ya pada saat itu telah meneguhkan ya dinul Islam ya dengan segala kemurniannya sesuai perintah Allah, sehingga Nabi SAW pun menegur Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, wahai Umar, demi Allah, sekiranya Musa alaihi salam ada di antara kita, berjalan di antara kita, maka demi Allah tidak ada pilihan bagi Musa kecuali ikut, kecuali ittiba kepada apa yang diwahyukan kepadaku, kepada apa yang kemudian turun kepadaku dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu pula Sayyidina Umar ya meninggalkan kitab Taurat yang dengan asyik ya setelah beberapa lama dibaca-bacanya, dia memperbandingkannya dengan apa-apa yang di dalam Al-Qur'an. Tentu yang dilakukan Sayyidina Umar ini adalah satu hal yang memang ya menjadi kesukaan orang-orang yang pintar ya menelaah, mengulik ya, membandingkan, mengkaji, mempelajari ya antara isi Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW dengan isi Taurat. Sebab Sayyidina Umar tentunya juga tahu dalam iman kepada kitab-kitab sebagai rukun imannya ada ya kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran, termasuk di antaranya ada Taurat, sehingga karena ada akses untuk mempelajari Taurat, Sayyidina Umar pun tidak menyanyiakannya untuk kemudian mengkajinya. Tapi begitu Rasulullah SAW menegurnya dengan mengatakan, demi Allah wahai Umar, ya seandainya Musa alaihi salam ada dan berjalan di tengah-tengah kita hari ini, sungguh dia tidak boleh kecuali mengikuti apa-apa yang diturunkan, diwahyukan kepadaku. Ini kata Rasulullah SAW. Sejak saat itu Umar tidak lagi mempelajari Taurat seperti yang menjadi kesukaannya selama ini dalam mengkaji berbagai kitab-kitab sebelumnya untuk diperbandingkan dengan Al-Quran. Tentu sikap Umar, sikap tetap dalam keimanan yang kokoh, yakni bahwa Al-Quran dijadikan sebagai muhaimin atau batu penimbang, yakni kalau apa yang ada dalam Alkitab Taurat tersebut itu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, dia menerimanya. Tetapi kalau berbeda dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran, tentu dia menolaknya. Ini saja kemudian Rasulullah menegurnya, maka sejak saat itu Umar tidak lagi menggunakan waktunya untuk mengkaji Taurat seperti yang dilakukannya sejak awal dia berada di kota Madinah, di kota Yathrib ketika dia berhijrah. Karena memang dia cepat akrab dengan orang-orang yang pandai,
cepat akrab dengan para pemuka agama Yahudi yang berwawasan luas itu. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab kemudian menanti kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hijrah, seperti yang kita sudah jelaskan pada pembahasan tentang Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Sayyidina Abu Bakar menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrahnya, menata segala keperluan perjalanannya, sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya pada saat itu masih ditinggal di kota Makkah untuk menyelesaikan berbagai urusan yang lain, dan bahkan sebelum berangkat diperintahkan untuk tidur di ranjang Nabi SAW, di mana Nabi malam itu akan dibunuh. Akhirnya Nabi SAW tiba di kota Al-Madinatul Munawwarah, dan pada saat Nabi SAW menemui orang-orang muhajirin, Nabi SAW pun melakukan ta'akhuh atau proses pemersaudaraan di antara para muhajirin, di mana pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana seakan-akan ya Rasulullah hendak menghapus sekat-sekat perbedaan antara sesama muslim, antara bangsawan dengan orang-orang yang berasal dari nasab yang rendah, berasal dari orang-orang yang miskin, ya antara orang kaya dengan orang miskin, bahkan ya menghapus sekat-sekat antara orang yang kemudian gagah perkasa, yakni Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang bertubuh kurus dan kecil. Sebagaimana Rasulullah menghapus ya sekat-sekat antara Abu Bakar As-Siddiq yang bangsawan Arab dengan Bilal bin Rabah yang berasal dari kalangan budak dari negeri Habasyah, yang bahkan pada saat dia masuk Islam dahulu, Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, diselamatkan dari penyiksaan oleh Umayyah bin Khalaf, dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi mereka dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Maka di dalam peristiwa ini juga Sayyidina Umar yang terkenal sebagai laki-laki yang keras, yang kuat, yang perkasa, dipersaudarakan dengan Ibnu Mas'ud, seorang yang teguh, yang mempelajari Al-Quran sampai dia sering dipukuli oleh orang-orang di kota Makkah karena membacakan Al-Quran di depan Ka'bah selama ini. Dan dua-duanya antara Umar dengan Ibnu Mas'ud tentu adalah pencinta ilmu. Bahkan kemudian ketika dipersaudarakan dengan orang-orang Ansar, maka Sayyidina Umar bin Khattab dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan Mu'ad bin Jabal, ya, seorang dari penduduk Yathrib, penduduk Madinah yang terkenal dengan terpelajarannya. Ya, sama-sama antara Umar dengan Mu'ad bin Jabal ini ternyata memiliki ya kecenderungan yang sama, ya, suka belajar, suka mengkaji, suka bertafakur, suka kemudian melakukan berbagai macam pembelajaran yang dengan itu mereka cocok. Sehingga bahkan ya saking semangatnya Sayyidina Umar bin Khattab untuk mempelajari Islam pada saat itu, tentu ya karena beliau ini, Sayyidina Umar ini merasa masuk Islamnya kan belakangan, ya 6 tahun sesudah Abu Bakar, Utsman, Ali, ya, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Ini kalah 6 tahun dibanding mereka-mereka para ashabiqunal awwalun yang lebih awal daripada beliau. Sehingga Sayyidina Umar memang bersemangat sekali untuk mengajar ketertinggalannya di dalam ilmu-ilmu yang diajarkan Nabi SAW. Sehingga pada waktu itu dia mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, ya, marilah kita berbagi tugas. Jika aku sedang bekerja untuk memenuhi nafkah keluargaku dan tidak sempat menghadiri majelisnya Rasulullah SAW, engkaulah yang harus hadir dan mencatat apa-apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Nanti kalau aku pulang, aku akan datang kepadamu dan meminjam catatanmu. Demikian pula sebaliknya pada hari-hari di mana engkau yang harus bekerja untuk memenuhi nafkah dan tidak sempat untuk menghadiri majelisnya Rasulullah SAW, akulah yang akan ya mencatat ya pelajaran-pelajaran dari Nabi SAW itu untuk nanti kamu baca, gitu ya. Ini jadi luar biasanya semangat belajarnya Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga beliau ini tidak mau melewatkan satu majelis pun yang diselenggarakan oleh Nabi SAW, sehingga ketika dia berhalangan pun dia meminta Mu'ad bin Jabal untuk mencatat baginya, dan nanti kalau gilirannya dia yang belajar, dia pun mencatatnya untuk nanti diberikan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini sudah menjadi gambaran tentang betapa luar biasanya semangat Sayyidina Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu di dalam mempelajari ilmu-ilmu dari Allah dan Rasul-Nya. Itulah mengapa nanti kita akan mendapati ya sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tentang keutamaan Sayyidina Umar. Rasulullah SAW bersabda, aku bermimpi ya sajikan untukku satu wadah berisi susu dan aku pun meminumnya sampai susu itu terasa meresap ke dalam tubuhku hingga ke bawah kuku-kukuku. Maka masih ada sisa yang cukup banyak susu di dalam wadah itu dan aku berikan kepada orang yang ada di sebelahku yang ternyata dia adalah Umar bin Khattab, dan Umar pun meminum ya susu itu di wadahnya sampai habis. Maka ya ketika itu para sahabat membahas apa takwil dari mimpi Nabi SAW di mana beliau meminum susu sementara susu di wadah itu tersisa lalu diminum oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah sebelumnya Rasulullah merasakan seakan susu-susu itu mengalir ke seluruh bagian tubuh beliau sampai meresap ke bawah kuku-kuku beliau. Para sahabat kemudian mengatakan itu adalah permisalan tentang ilmu. Jadi Allah telah menganugerahkan ilmu kepada Rasulullah SAW dan banyak di antara bagian ilmu berikutnya yang dianugerahkan oleh Allah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi tentang ilmu ini Umar memiliki keutamaan ya dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, hatta bahkan kalau itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena penyebutan secara khusus Sayyidina Umar bin Khattab di dalam mimpi Rasulullah SAW tentang meminum susu ini. Ini ya menunjukkan ilmunya Sayyidina Umar bin Khattab yang unggul. Ya, kalau Abu Bakar itu kan unggul imannya ya. Jadi iman dengan ilmu ini kan ya satu sama lain saling menopang, tapi kadang-kadang ada pembedaan di mana yang menonjol. Kalau Abu Bakar kan kalau taat kepada Rasulullah SAW itu tanpa pertanyaan, tanpa reserve. Ya, sami'na wa ata'na. Apa yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar. Apa yang datang dari Nabi SAW itu pasti benar, gitu ya. Tapi kalau Umar, ya karena tadi akalnya yang hidup, akalnya yang terus terbiasa untuk melakukan berbagai macam telaah. Kadang-kadang Umar berani untuk mempertanyakan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akalnya merasa puas menerima apa-apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW tersebut. Nanti akan kita dapati beberapa riwayat tentang keutamaan Sayyidina Umar di dalam ilmu ini. Kemudian ya Sayyidina Umar menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbagai peristiwa penting, termasuk tentu apa yang terjadi di tahun kedua Hijriyah, yaitu peristiwa yang kemudian terkait dengan Ghazwatu Badril Kubra. Ternyata sebelum Ghazwatu Badril Kubra sebenarnya Nabi SAW telah memimpin sebuah ekspedisi untuk menghadang kafilah Abu Sufyan bin Harb yang hendak menuju ke negeri Syam, dan kafilah dagang Abu Sufyan ini disusun dari ya harta-harta yang ditinggalkan kaum muslimin di Makkah. Sehingga ini adalah ya kafilah dagang ghasab karena modalnya banyak berasal dari harta-harta kaum muslimin yang ditinggalkan ketika hijrah. Maka Nabi SAW merasa ada justifikasi dan legitimasi untuk melakukan penghadangan terhadap kafilah Abu Sufyan. Beliau mencoba menghadangnya di wilayah dekat Badar yang ada di sebelah selatan kota Madinatul Munawwarah, tetapi dalam ekspedisi pertama ini ternyata informasi intelijen yang telik sandi yang kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW sedikit meleset. Ketika Nabi menghadang kafilah Abu Sufyan di Badar, Abu Sufyan telah melewati tempat itu, ya, sehingga ya penyergapan itu luput. Tidak lama kemudian, ya tentu kafilah dagang Abu Sufyan ini akan kembali dari negeri Syam menuju ke Makkah, sehingga Nabi SAW kemudian mengerahkan sahabat yang lebih banyak untuk melakukan penghadangan kepada kafilah Abu Sufyan ini. Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain menyertai Nabi SAW. Pada saat itu jumlah mereka, para sahabat yang menyertai Nabi SAW di penghadangan ini kira-kira 313 orang. Maka ya, Nabi SAW berusaha untuk
mencegat musuhnya ini, Abu Sufyan dan kawan-kawan ini di Badar, sebagaimana ketika mereka berangkat beberapa pekan yang sebelumnya. Tetapi ternyata Abu Sufyan yang mengetahui rencana Nabi SAW untuk menghadang kafilahnya sepulang dari negeri Syam telah mengirim utusan ke kota Makkah untuk memberitahukan kepada orang-orang Quraisy bahaya yang mengancam kafilah dagang mereka. Abu Sufyan mengatakan, kalau kalian ingin menyelamatkan harta-harta kalian ini, maka segera siapkan pasukan untuk menghadapi Muhammad SAW. Dan inilah kesempatan kita untuk menghancurkan Muhammad sampai ke akar-akarnya. Maka Abu Jahal Amr bin Hisham bergegas menyusun pasukan, dan mereka berkekuatan lebih dari 1.000 orang pada saat itu dengan senjata lengkap, membawa 700 ekor unta dan 500 ekor kuda untuk segera menyongsong Nabi SAW dan mengamankan kafilah dagang Abu Sufyan yang pulang dari negeri Syam pada saat itu. Di dalam peristiwa ini kemudian ternyata Abu Sufyan juga berhasil dengan plan B-nya, yaitu rencana B-nya adalah mengambil rute yang berbeda dari apa yang biasanya dia ambil ketika berangkat ke negeri Syam kemarin. Dia memilih menyusuri tepi pantai dengan tidak melewati Badar, sehingga kafilah dagangnya lagi-lagi lolos. Pasukan Quraisy telah mulai bergerak pada saat itu, tetapi Abu Sufyan telah mengirim pesan bahwa kafilah dagangnya sudah selamat, hendaklah mereka kembali ke kota Mekah. Pada saat itu Abu Jahal Amr bin Hisham mengatakan, bagaimana mungkin kita akan kembali ketika kita sudah menyusun pasukan sekuat ini? Tidak, kita tidak akan kembali sampai kita telah menghancurkan Muhammad dan para sahabatnya. Maka mereka pun terus bergerak untuk mendekati kota Madinah. Sementara Nabi SAW telah berada di Badar. Pada saat itu pun beliau bermusyawarah dengan para sahabat, dan beliau telah mengetahui bahwa kafilah Abu Sufyan ternyata sudah berhasil lolos karena menempuh jalan yang lain. Jadi pada saat itu para sahabat pun sebagian di antara mereka dalam kebimbangan. Mereka berangkat dengan niat untuk menghadang kafilah dagang. Tentu kafilah dagang ini pasukan pengawalnya tidak terlalu banyak dan tidak bersenjata lengkap. Tetapi sekarang justru mereka akan berhadapan dengan pasukan perang dari Mekah yang berkekuatan 3 kali lipat lebih besar, yang sangat kuat dengan persenjataan yang sangat lengkap. Apa yang harus dilakukan? Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat pada saat itu, yang termasuk awal-awal mendukung Nabi SAW untuk bersegera menyambut pasukan Quraisy yang datang itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Orang-orang muhajirin satu demi satu menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, perintahkan apapun yang engkau ingin perintahkan. Kalau engkau ingin kami untuk menghadapi pasukan Mekah yang sombong ini, kita akan hadapi mereka. Kami akan bersama engkau kemanapun engkau pergi. Kami akan tetap setia kepadamu apapun yang terjadi. Ini yang disampaikan oleh para sahabat muhajirin. Tapi Rasulullah kemudian seakan-akan masih menunggu-nunggu. Ada kata-kata dari para sahabat yang lain, sehingga berdirilah pada saat itu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dari kalangan Ansar. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku menduga engkau menunggu kata-kata kami, padahal kami merasa satu dengan saudara-saudara kami muhajirin. Apa yang tadi disampaikan oleh saudara muhajirin yang lain juga menjadi suara hati kami. Berangkatlah ya Rasulullah, sesuai dengan apa yang engkau inginkan, maka kami akan berangkat bersamamu. Kami tidak akan seperti Bani Israel yang berkata kepada Musa, berangkatlah kamu berdua bersama Tuhanmu, kami duduk-duduk menunggu di sini. Tidak, demi Allah, kami akan berangkat bersamamu, berangkatlah ya Rasulullah bersama Rabbmu, dan kami juga akan berangkat bersamamu. Walau engkau harus melompat ke lautan, terjun ke lautan pun, jika itu adalah perintah engkau, kami akan mendengar dan kami akan taat. Mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang Ansar ini, maka Nabi SAW merasa sangat bersyukur, dan kemudian bergegaslah beliau menyongsong pasukan musuh di Badar, yang kemudian pada saat itu Allah karuniakan kemenangan yang gilang gemilang dari peristiwa Ghazwatul Badril Kubra ini. Seperti yang disampaikan Al-Habab bin Al-Mundhir sebagai usulan kepada Nabi SAW, pada saat Nabi SAW memilih satu tempat yang agak tinggi di atas
gundukan-gundukan perbukitan pasir kecil. Al-Habab bin Al-Mundhir radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah memilih tempat ini merupakan perintah Allah yang diturunkan dalam wahyunya kepadamu, ataukah merupakan pertimbanganmu sendiri sebagai seorang panglima?" Maka Nabi SAW mengatakan, ini adalah pertimbanganku semata-mata. Maka Habab bin Al-Mundhir radhiyallahu anhu kemudian mengusulkan taktik yang lebih detail kepada Nabi SAW. Karena di Badar pada waktu itu ada 4 sumur ya yang membentang dari ujung arah datangnya musuh sampai ke dekat mereka. Habab bin Al-Mundhir mengusulkan sumur pertama hendaknya airnya diambil dan dikosongkan kemudian ditimbun. Demikian pula dengan sumur kedua ya hendaknya kemudian dia ambil airnya dan ditimbun. Kemudian sumur ketiga hendaklah diambil airnya tetapi disisakan sedikit, tidak dihabiskan. Kemudian di sumur keempat dia dibuatlah kubu-kubu pertahanan untuk kaum muslimin, dan sumur keempat ini menjadi titik markas kaum muslimin dengan pasir-pasir yang dijadikan sebagai barikade-barikade, juga batu-batu yang tersedia. Ini yang kemudian dilakukan sesuai dengan saran Habab bin Al-Mundhir, sehingga ketika pasukan Quraisy ini datang, mereka datang memeriksa sumur pertama, ternyata tidak ada airnya, maka mereka merasa kecewa. Ketika mereka menuju ke sumur kedua, ternyata tidak ada airnya juga, maka mereka bahkan sudah mendekati putus asa. Lalu beberapa di antara mereka masih berjalan menuju ke sumur ketiga. Ketika mendapati sumur ketiga ada air, mereka terkejut, mereka suka sekali, senang sekali, sehingga mereka pun akhirnya mengatakan air dengan sangat hiruk pikuk. Nah, karena airnya cuma sedikit, akhirnya 1000 pasukan ini tentu berebutan air yang ada di sumur ketiga, dan pada saat itulah kemudian ya kaum muslimin di sumur keempat memekikkan takbir yang membuat ya dijatuhkan oleh Allah ar-ru'ab atau rasa takut, rasa gentar di hati pasukan orang-orang Quraisy ini. Pada perang Badar ini yang disebut sebagai Yaumul Furqan, hari perpisahan antara hak dan batil, Yaumul Taqal Jam'an, hari bertemunya dua pasukan, pasukan yang mukmin dan pasukan yang kafir. Malaikat-malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya menguatkan kaum muslimin dalam peristiwa perang Badar tersebut. Sehingga seorang ya, yang ada di dalam perang Badar itu yang ternyata bergabung dengan pasukan Quraisy dalam rupa Suraqah bin Malik, rupanya adalah seorang setan dari kalangan jin, ya, seorang iblis ya, yang kemudian dia keluar dari barisan dan melarikan diri. Kemudian seseorang menangkapnya, mengatakan, "Hai Suraqah, hendak kemana?" Dia menjawab, "Demi Allah, kalian tidak melihat apa yang aku lihat." Ya, yang dia lihat tentu adalah pasukan para malaikat yang datang ya dari langit, ya, menunggang kuda yang berwarna putih dipimpin oleh Jibril alaihi salam. Ya, seakan-akan dengan mudahnya para malaikat ini ya untuk memegang ubun-ubun ya orang-orang kafir dan kemudian membinasakannya. Jadi dikatakan pada saat itu, sungguh aku melihat apa yang tidak kalian lihat, ya, melihat pasukan yang diturunkan Allah untuk menolong Muhammad SAW dan pasukannya dari langit. Dan jadilah pertempuran itu yang sangat dahsyat itu, ya. Rasulullah SAW diberikan oleh Allah ketenangan. Sebelumnya mereka telah diberikan oleh Allah tidur, ya. Kemudian diberikan oleh Allah rintik hujan yang membasuh dan mensucikan mereka, sehingga mereka kemudian berada di dalam satu pertempuran yang dahsyat dengan orang-orang Quraisy, di mana pada awalnya dilakukan duel yang sangat dahsyat, ya, duel yang kemudian dimenangkan oleh Hamzah, Sayyidina Ali, dan Ubaidillah bin Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib, yang kemudian meninggalkan korban keluarga Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah, 3 jagoan Quraisy terkapar. Demikian pula berakhir perang Badar ini dengan kemenangan kaum muslimin, dan dari pihak Quraisy tertawan lebih kurang 70 orang, dan tewas terbunuh juga kurang lebih 70 orang. Nah, salah satu riwayat yang kita simak di akhir perang Badar itu adalah terkait muhaddasnya Sayyidina Umar ibn Khattab dalam
menentukan nasib orang-orang yang tertawan di dalam perang Badar tersebut. Di mana ketika itu Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kaum muslimin di Madinah dalam keadaan miskin dan dalam keadaan lemah. Hendaklah engkau mengambil tebusan dari masing-masing tawanan ini kepada keluarga mereka di Mekah." Ini yang menjadi usul Abu Bakar As-Siddiq. Bagi orang-orang yang tidak bisa membayar tebusannya dalam harta, maka mereka harus mengajari baca tulis kepada kaum muslimin dan penduduk Madinah sebagai penebusan atas diri mereka. Adapun Sayyidina Umar ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ya serahkan Uqail kepada Ali, serahkan Abu Umair kepada Mus'ab, serahkan Fulan kepada Fulan, serahkan Fulan kepadaku, ya, serahkan ini kepada ini," dan seterusnya. Jadi pada saat itu Sayyidina Umar mengusulkan agar setiap kerabat diserahkan kepada kerabatnya. Maksudnya adalah agar setiap kerabat, ya, ini nanti mengeksekusi keluarganya yang berdiri di pihak orang-orang kafir di dalam perang Badar. Ya, mereka menginginkan untuk Sayyidina Umar menginginkan agar mereka semuanya dibunuh, dieksekusi mati saja, karena ya tidak pantas Rasulullah SAW itu memiliki tawanan sebelum melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Maka Nabi SAW cenderung kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, hendak memilih pendapat Abu Bakar As-Siddiq untuk menerima tebusan dari orang-orang Quraisy itu. Tetapi beliau memuji kedua pendapat ini, bahkan pujiannya kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sampai dengan meminjam nama para nabi dan rasul mulia, ulul azmi sebelum beliau. Rasulullah mengatakan, "Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim ketika berkata, ya, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim ketika mengatakan, "Siapa yang mengikuti aku, ya Allah, maka dia termasuk golonganku. Dan siapa yang durhaka kepadaku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang." Dan engkau wahai Abu Bakar seperti Isa alaihissalam ketika berkata, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya Allah, kalau engkau mengadab mereka, maka mereka ini tidak lain adalah hamba-hambamu juga. Tetapi kalau engkau mengampuni mereka, maka engkau adalah Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan engkau wahai Umar, kata Nabi SAW memuji Sayyidina Umar, seperti Nuh ketika berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, "Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara." Ya Allah, jangan sisakan orang-orang kafir itu, ya, satu orang pun untuk tinggal di atas bumi ini. Ini doanya Nabi Nuh ketika banjir melanda itu adalah, "Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara." Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun tinggal di atas bumi ini, ya, karena mereka itu kalau dibiarkan tidak akan, ya, berbuat kecuali kerusakan dan tidak akan melahirkan kecuali generasi berikutnya yang jahat dan kafir seperti mereka. Dan engkau wahai Umar, kata Nabi SAW kepada Sayyidina Umar bin Khattab, itu seperti Musa ketika berkata, ya, "Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fa innahum la yu'minuna hatta yarawul adzabal alim." Ya. Engkau wahai Umar seperti Musa ketika berdoa tentang Fir'aun, "Ya Allah, binasakanlah harta benda mereka dan berikan cekaman rasa sakit ke dalam jiwa mereka, ke hati mereka, karena sesungguhnya mereka tidak mau beriman sebelum melihat adab yang pedih." Tapi ya, dengan dipuji, ya, Sayyidina Abu Bakar seperti Ibrahim dan Isa, Sayyidina Umar seperti Nuh dan Musa alaihimussalam, ternyata pada saat itu Rasulullah cenderung kepada pendapat Abu Bakar. Namun ternyata ketika Rasulullah memutuskan, Allah pun menurunkan ayatnya yang menyatakan tidak pantas bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan sebelum dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalau bukan karena ketetapan Allah yang telah terdahulu, niscaya kalian ditimpa adab
yang pedih dari langit dari tebusan yang telah kalian ambil tersebut. Maka menangislah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu karena teguran Allah yang sangat keras tentang mengambil tebusan dari para tawanan tersebut. Sehingga ketika Sayyidina Umar masuk, Umar pun bertanya, ada apa dengan kalian berdua? Mengapa kalian menangis? Jika itu ada hubungannya dengan aku, maka aku pun berhak untuk menangis dengan kalian. Tetapi kalau itu tidak ada hubungannya denganku, maka tentunya aku juga akan ikut menangis karena kalian telah menangis. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika itu menyeka air matanya dan berkata, sungguh demi Allah jika hari ini azab turun dari langit, tidak ada yang selamat kecuali Umar. Kalau azab turun karena telah mengambil tebusan tadi, ya sesuai dengan apa yang diputuskan, maka ya tidak ada yang selamat dari azab Allah, kemarahan Allah, kemurkaan Allah atas hal itu, kecuali Umar yang memiliki ide gagasan sesuai yang dikehendaki Allah, yaitu untuk membunuh para tawanan yang berasal dari orang-orang kafir Quraisy tersebut. Ini ya perjalanan Sayyidina Umar bin Khattab ya mendampingi Nabi SAW sejak dia masuk Islam sampai ke peristiwa perang Badar Kubra. Ya, karena waktu yang sudah habis, kami kembalikan kepada moderator Dr. Hamda. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.